Apa namanya? Kebun jagung, Masya Allah. Mari kita lihat, kita edit lagu-lagunya anak-anak TK yang bermasalah. Lanjutkan ya. Lihat kebunku, ada yang putih, setiap hari mawar melati. Perhatikan baik-baik, lagu itu tidak tepat untuk anak usia dini. Karena kebun itu sifatnya seragam. Jika kebun jagung ini di tengah-tengahnya muncul pohon kaktus, pasti akan dicabut. Kenapa? Karena kaktus akan dianggap sebagai pengganggu. Kebun itu seragam. Coba klik satu lagi ini. Kalau ini taman apa kebun? Nah, Masya Allah. Pertanyaannya, sesungguhnya anak-anak kita yang berkumpul di sini ini seragam atau beragam? Masya Allah, ada yang pinter matematika, ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter bahasa. Anak-anak bukan komoditas kebun. Tapi Nurul Hikmah memandang anak-anak itu taman yang sangat indah. Jadi kalau ada anak di sini yang tumbuh ya dengan anak-anak yang ahli Quran, ada anak yang ahli matematika, ada anak yang ahli bahasa, ada anak yang ahli musik, semuanya kami anggap sebagai anak-anak yang mewarnai taman-taman Nurul Hikmah. Nurul Hikmah bukan kebun, tapi taman. Jika salah satu anak tumbuh sebagai kaktus, dia akan kami rawat sebagai kaktus yang indah, dan kami tidak akan memaksanya menjadi melati. Jika dia melati, kami akan rawat dengan indah, dan kami tidak akan memaksanya menjadi kaktus. Siapa yang sepakat dengan konsep Nurul Hikmah seperti ini? Semua anak adalah berlian. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu sebabnya ayah, nanti gini, bentar lagi rapotan, tolong nanti jangan anak-anak dibanding-bandingkan ya. Misalnya begini nih, di TK. Ya Allah, TK bilo gak bisa moco nih, ren aku keruwetan aku, ya Allah. Ingat ya, ada anak-anak yang cepat membaca secara akademis, tapi ada anak-anak yang kehadiran minatnya secara akademis agak lambat. Tetapi dia bukan gulma, dia tetap berlian. Siapa yang sepakat seperti itu? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Anak-anak harus bahagia di dalam pengasuhan-pengasuhan panjenengan. Ya, anak-anak harus bahagia. Jangan sampai nanti TK tidak bahagia, kemudian dipaksa-paksa-paksa, akhirnya saya sedang menangani klien. Masuk TK terlalu dini, masuk SD terlalu dini, dipus kecerdasannya, sekarang kuliah di UGM semester 5 sudah tidak mau belajar lagi. Ampun gak mau lagi, mogok sudah. Capek. Ya. Maka anak-anak perlakukan dengan brilian agar menjadi berlian. Oke cukup, angkat tangan begini semuanya, para ayah, para bunda. Masya Allah, letakkan di pundak pasangan masing-masing. Ya, kalau enggak bawa pasangan berarti pundaknya sendiri. Ya, ikuti kata-kata saya. Sing sabar, merawat taman, ojo galak-galak, sabar. Semua anak punya garis waktu sendiri-sendiri. Sabar yo. Angkat tangan kirinya, pembalasan, letakkan di pundak sebelahnya tadi ya. Ojo omong tok, lakonono dewe, sampeyan yo sing sabar yo, ojo galak-galak. Insyaallah. Termasuk nanti kalau anak-anak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang berbeda. Klik lagi, satu lagi klik, Masya Allah. Ada satu nasihat begini.
Nasihatnya nggak main-main, sudut sini. Dari Imam Malik radhiyallahu anhu, jauh lebih cerdas daripada siapapun yang hadir di sini beliau. Generasi ini tidak akan pernah bisa baik. Semua anak kita tidak akan pernah bisa baik. Kecuali dididik dengan cara yang pernah dipakai untuk memperbaiki generasi awal. Caranya Rasulullah memperbaiki Umar bin Khattab, caranya Rasulullah memperbaiki Abu Bakar, caranya Rasulullah memperbaiki Bilal bin Rabah. Itu cara terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dan urut-urutannya adalah, hafalkan bun, Nurul Hikmah 4B ya. Pertama beriman, kedua beradab, ketiga berilmu, keempat beramal. Tolong hafalkan. 1 beriman, 2 3 4 beramal. Yang keras bareng-bareng. B yang pertama, B yang kedua, B yang ketiga, B yang keempat. Mendidik harus urut seperti itu. Bagi yang tidak melanjutkan di SD Nurul Hikmah, silahkan nanti cari SD yang seperti itu. Kalau enggak seperti itu, enggak mungkin jadi. Walaupun profesor doktor sekalipun, enggak mungkin jadi orang baik. Ya, harus urut seperti itu. Analoginya seperti ini, minta informasi tambahan sedikit. Kalau saya ngajari anak-anak toilet training, misalnya begini sebelum ngajari doa, langkah pertama nak, Duk, Masya Allah, letak, buka celana di sini ya, buka celana di sini ya, pas di sini. Kedua, masuk kamar mandi, keluarkan. Ketiga, bersihkan sebersih-bersihnya. Setelah bersih, keluar lagi, pakai celana. Ulangi lagi ya, lepas, langkah kedua, keluarkan kotoran di sini. Langkah ketiga, bersihkan sebersih-bersihnya. Yang terakhir, keluar, pakai celana lagi. Ada berapa langkahnya? 4. Kalau ada anak yang melakukan 4 langkah itu dengan sungguh-sungguh, tapi tidak urut, hasilnya sama apa? Beda. Itu sebabnya pendidikan di Nurul Hikmah didesain urut seperti itu. Ulangi lagi, urutan pertama apa namanya? Beriman. Urutan kedua, beradab. Urutan ketiga, urutan keempat. Nah, saya sederhanakan di Nurul Hikmah, Preschool Nurul Hikmah, cukup begini. 2 pondasi pengasuhan anak usia dini, tanami iman, temani main. Tanami iman, temani main. Coba keras-keras tirukan. Tanami iman, temani main. Ya, 2 itu ya. Tanami iman, temani main. Nanti oleh Ustaz Novi akan di-create bagaimana gerakannya ya. Tanami iman, temani main. Sudah selesai itu. Ya, sudah selesai itu. Terakhir. Coba bantu Mas klik. Nah, semua anak harus disiplin ya. Giat belajar, fokus belajar bukan untuk kalah atau menang dari yang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Siapa yang anak-anaknya diinginkan menjadi versi terbaik? Semuanya sepakat ya? Sepakat. Baik, saya akan tunjukkan ilmunya dengan sangat cepat. Satu lagi. Ini Bun, perhatikan foto baik-baik ya, foto baik-baik. Pandang anak sebagai berlian, pandang anak sebagai berlian. Maka di hari tua mereka akan memperlakukan kita sebagai berlian, bukan beban. Mau diperlakukan sebagai berlian atau beban nanti di hari tua? Berlian. Maka pandanglah anak-anak sebagai berlian. Anak berlian semestinya diasuh dengan cara brilian, bukan asal-asalan. Sungguh pengasuhan terbaik tidak hadir dari kebetulan, tetapi dengan kesadaran. Siapa yang sepakat dengan konsep ini? Masya Allah, tinggi-tinggi kalau sepakat, kalau enggak sepakat enggak apa-apa. Ini karena konsepnya di Nurul Hikmah. Baik, yang sepakat tinggi-tinggi angkat tangan, saya mau kasih hadiah. Cepat ya. Saya tulis bukunya ini di tahun ini, dan satu-satunya TK yang sudah saya kunjungi adalah Nurul Hikmah ini. Buku karya saya. Ada yang berminat? Ini buku saya ya. Masya Allah, berminat ya. Mau diberikan ke ayah atau ke ibu? Mana? Ayah. Baik, pertanyaannya, siapa ayah?